Dari kegiatan kita kemarin, kita telah mendapatkan hasil pengolahan data. Dari 17 anak, 100% menyatakan bahwa toleransi itu adalah hal yang penting. Dan dari 17 anak, 12 anak menyatakan bahwa orang yang toleran itu adalah orang yang open minded. Dan mereka semua setuju harus menghormati umat beragama lain di Indonesia. Dan mereka juga setuju semua orang diperlakukan dengan hormat tanpa memandang perbedaan agama. Dan mereka semua juga bersedia untuk menjadi agen toleransi bagi teman, keluarga, dan saudara. Dari hasil kuesioner yang didapatkan, anak-anak mengerti bahwa toleransi itu merupakan suatu keharusan. Dan mereka melaksanakan toleransi itu supaya terciptanya kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Aristoteles bahwa setiap manusia adalah makhluk sosial. Kita harus berteman dan kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, anak-anak yang datang di kegiatan sosialisasi kali ini berasal dari dua latar belakang agama yang berbeda, yaitu agama Kristen dan agama Islam. Mereka belajar untuk berbaur, mereka belajar untuk menerima teman-temannya yang berbeda dengan mereka, dan mereka belajar untuk menerapkan inklusivisme. Dan kami juga mahasiswa Majung melakukan pendekatan dan membangun dialog dengan komunitas ini dengan harapan kami bisa bekerja bersama untuk menjadi agen toleransi di tengah-tengah masyarakat. Dari hasil wawancara dengan anak-anak didapatkan bahwa mereka senang dan sangat antusias untuk menjalani kegiatan agen toleransi ini. Contoh praktik yang telah mereka lakukan adalah mereka tidak rasis, menghargai agama, dan saling menghormati agama lain. Dari hasil wawancara dengan pembina Anak Indonesia Hebat, tentang toleransi pernah diadakan, namun tentang pemaparan materi secara mendetail itu belum pernah dilakukan. Oleh karena itu kita melakukan visitasi untuk memberikan pemaparan materi secara detail. Kemudian di kegiatan kali ini anak-anak bisa menceritakan pengalaman mereka tentang toleransi di sekolah masing-masing. Kemudian program yang sudah pernah dilakukan di komunitas Anak Indonesia Hebat, yaitu mereka melakukan praktik secara langsung seperti pada saat bulan Ramadan atau bulan puasa, mereka melakukan buka bersama. Jadi tidak hanya anak-anak yang beragama Islam, namun Kristen Katolik pun juga ikut serta dalam kegiatan buka bersama. Tidak hanya buka bersama, kemudian ada kegiatan yang namanya berbagi takjil ya. Jadi mereka saling membuat takjil kemudian dibagikan kepada masyarakat seperti itu. Kemudian pada saat setelah bulan Ramadan kan kita di umat Islam merayakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Di Idul Fitri kita melakukan silaturahmi, bermaafan ya seperti itu. Jadi tidak hanya anak-anak yang Muslim tapi juga anak-anak Kristen, mereka melakukan silaturahmi ke rumah teman-teman yang beragama Islam. Begitupun sebaliknya pada saat perayaan Natal, jadi mereka anak-anak yang beragama Muslim mereka kunjungan ke rumah-rumah teman-teman yang beragama Kristen Katolik. Seperti itu. Dari MKU Agama tentang agen toleransi dan dari kegiatan sosialisasi di AIH, saya mendapatkan bahwa indahnya toleransi kalau toleransi benar-benar bisa dilakukan secara nyata di masyarakat. Karena hal ini untuk kebaikan kita sendiri dan orang lain. Menjaga kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian di tengah masyarakat. Saling mengasihi dan membantu meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, baik suku, agama, dan lain-lain. Saya mengingat arti dari toleransi bahwa kita bisa mentolerir orang atau teman yang berbeda dari kita, menghargai dan bisa menerima pendapat mereka, menerima kelebihan dan kelemahan dari mereka. Saya bisa membayangkan dunia ini akan menjadi indah ketika kita saling mengasihi dan mempraktikkan toleransi. Anak-anak bisa praktik toleransi, orang tua juga mendukung dengan praktik toleransi, lingkungan di sekitar kita pasti akan terdampak dan terpengaruh. Dari lingkungan sekitar bisa berlanjut atau berpengaruh ke lingkungan yang lebih luas. Terima kasih. Refleksi diri saya bahwa saya merasakan bahwa toleransi itu sangat penting. Oleh karena itu saya mengucapkan kepada Bapak Ibu dosen Pusat Pendidikan Karakter Universitas Majung, terlebih lagi dosen pengampu mata kuliah umum agama Bu Yohana, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membuat program praktik agen toleransi.
Tidak hanya kami menjadi agen toleransi, tetapi kami juga berharap bahwa anak-anak juga bisa menjadi agen toleransi seperti kami. Dan kami mengajarkan kepada anak-anak agar mereka bisa menjadi agen toleransi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga, sekaligus mereka bisa menjadi agen toleransi di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Dari MKU agama ini yang saya dapatkan adalah kita sebagai umat beragama harusnya saling bisa menghormati dan menghargai agama lain. Kita juga sebagai umat beragama harus bisa terbuka untuk berbaur dengan agama lain. Jadi dari pelajaran MKU agama yang telah saya dapatkan tentang penting artinya toleransi. Karena saat ini toleransi sangat kurang, dikarenakan kurangnya ajaran dan pemasukan tentang toleransi. Jadi dengan adanya kami mengadakan ajaran di AIH, itu bisa meningkatkan kekurangan toleransi untuk masa depan anak-anak. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada dosen MKU agama selaku Bu Yohana karena telah mengajarkan arti toleransi kepada kami. Dari pembelajaran agama tentang toleransi, yang saya dapatkan adalah bahwa toleransi itu sangat penting. Setiap orang harus memiliki sikap toleransi, dan sikap toleransi itu tidak memandang umur. Dan berkat MKU agama, saya dapat menjadi agen toleransi. Dan saya harap pembelajaran toleransi kemarin yang disampaikan di AIH tidak berhenti di situ saja, tetapi terus menyebar. Rekomendasi atau solusi terhadap temuan permasalahan. 1. Perlu adanya sosialisasi agen toleransi ke komunitas-komunitas yang lain, supaya kita semua masyarakat Indonesia menjadi agen toleransi. 2. Perlu sering diadakan program-program di komunitas-komunitas yang ada di masyarakat untuk mempraktekkan toleransi itu nyata. 3. Kami menjadi agen toleransi tidak hanya berhenti di MKU agama ini saja, tetapi juga menjadi agen toleransi untuk seterusnya. Bisa. Nggak boleh ngomong nggak bisa. Harus bisa. Ayo kak. Ini namanya siapa tadi? Lali. Seperti ini. Kita di tempat aja, nggak usah berdiri ataupun jungkir balik ya. Tetap ya, di tempat aja. Kita pakai tutup aja. Oke, ganda. Setan. Lagi. Menjadi agen toleransi. Agen toleransi nanti ngapain? Nanti kasih tahu nih teman-teman yang nggak hadir di sini ya. Jadi teman-teman yang misalkan punya pendapat kayak, oh saya ini Islam, saya nggak mau main sama Kristen. Kita harus ngasih tahu ke mereka bahwa perilaku seperti itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita harus menghormati kepercayaan orang lain. Begitupun dengan cara berteman kita. Berteman itu kita tidak boleh untuk wis koncoan ambek Muslim dhewe, wis koncoan ambek Kristen dhewe. Itu nggak boleh. Ya teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Oke. Apa ya, kok bahasanya sulit ya, implikasi ya, hasil mungkin ya, hasil dari toleransi itu sebenarnya kita ingin apa sih dari toleransi itu? Ingin apa kita? Ingin kedamaian kan? Kedamaian, kerukunan. Tadi tuh Elo bilang bersatu, Indonesia yang bersatu. Iya. Jadi kalau kita gontok-gontokan terus hanya karena soal agama itu kan sayang ya. Karena dari pendiri negara ini kan pengennya kita tuh semua bersatu. Jadi jangan sampai, kitanya itu tidak mempraktekkan hal itu kan sayang. Sampai goyang sampai maghrib Pak. Ayo sekali lagi 1, 2, 3. Ikhsan seuh. Tepuk tangan buat Anya coba. Jadi dengan siapa namanya? Brilian. Oke. Di sini Mas Sultan mau tanya nih, bagaimana pendapat Brilian tentang materi yang disampaikan Mas Sultan sama Kak Agnes tadi? Aku dapat wawasan baru, terus aku bisa menjadi lebih toleransi kepada teman-teman yang beda agama. Terus seru tadi diajak main juga. Ayo selamat pagi. Mama siapa? Boleh pulang.
Saya lah. Elo. Oke, pada pagi hari ini Kak Vivi mau tanya nih tentang yang materi yang tadi sudah diberikan. Bagaimana pendapat kalian tentang materi yang tadi disampaikan? Cukup menarik, bisa mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi. Ya bagus ya, bisa mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi di Indonesia. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana menurut pendapat kalian contoh praktek seperti apa yang dapat dilakukan untuk merawat kehidupan yang toleran? Mungkin dengan saling menghormati, terus kita juga menghargai, bisa menghargai kepercayaan yang lain. Ya sama kayak Mbak Sela, kita harus saling menghormati ke sesama kita, dan juga ya pokoknya saling menghormati gitu. Oke, terima kasih ya sudah mau ditanya-tanyain. Jadi dengar ya pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana pendapatmu tentang materi yang baru disampaikan? Seru. Seru. Ya, Asik. asik. Dari saya ini, bagaimana pendapatmu tentang materi yang baru disampaikan? Dari materi tadi saya diingatkan untuk lebih toleransi lagi, menghargai umat agama. Oke, baik. Yang kedua itu menurut pendapatmu ini contoh praktek seperti apa yang dapat dilakukan untuk merawat kehidupan yang toleran? Tidak melakukan rasis, terus menghargai kewajiban beragama umat lain. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, Salam anak Indonesia. hebat. Oke, jadi kami mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, menurut apakah materi yang disampaikan sudah pernah diberikan kepada siswa, Ibu? Kalau khususnya di AI ya Kak ya, sudah pernah, tetapi secara detail seperti tadi itu belum pernah. Jadi saya terima kasih untuk teman-teman mahasiswa dari Majung yang memberikan sesi edukasi, pertanyaan, bahkan anak-anak bisa menjawab walaupun tidak dengan praktek, tetapi mereka bisa menceritakan apa yang mereka alami, pengalaman apa dengan mereka bertoleransi di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Ibu. Dan pertanyaan kedua, program-program apa saja yang sudah pernah diadakan untuk membuat anak-anak mengerti pentingnya toleransi, Ibu? Ya, yang tadi sudah saya ceritakan kepada anak-anak bahwa di tempat ini di Anak Indonesia Hebat, contohnya saja yang sudah pernah dilakukan adalah kita bubur bersama, walaupun bermacam-macam, hanya 2 sih sebetulnya, ada Kristen, ada Katolik, ada tadi Katolik dan Muslim. Itu kita sama-sama praktek langsung ke masyarakat di sekitar kita dulu, tidak usah ke jauh-jauh, tapi di lingkungan masyarakat dengan berbagi takjil dan juga berbagi snack kecil dari anak-anak. Yang penting dari hatinya anak-anak bahwa mereka menyayangi semua. Itu saja yang pernah kita lakukan. Jadi praktek untuk berbagi dan merayakan hari besar. Ya, jadi kalau kebetulan kami Kristen, anak-anak datang ke sini. Ketika hari Lebaran juga anak-anak juga ke sini, dan kami senang sekali anak-anak dapat bersama-sama merayakan. Walaupun ada perbedaan keyakinan, tapi mereka ikut merayakan dengan cerita bersama, bahkan ya makan-makan yang mereka buat sendiri. Wow. Sangat bagus programnya teman-teman ya. Jadi dari kami terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan tempatnya dari kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Salam Anak Indonesia Hebat. Baik, selamat siang Putri, sebagai Ibu PKK, Ketua Ibu PKK ya. Menurut Ibu bagaimana dengan materi toleransi yang sudah disampaikan kepada anak-anak di Anak Indonesia Hebat?
Baik, oke. Sebelumnya saya adalah Ketua PKK RT 09 di wilayah Bandung Rejosari, Sukun, Kemantren. Jadi anak Indonesia hebat ini adalah wadah untuk anak-anak di sekitar kami, dan materi yang disampaikan tadi sangat-sangat baik karena anak-anak mengerti bagaimana kita hidup di masyarakat. Anak-anak mengerti bahwa perbedaan itu ada di lingkungan kita, karena di wilayah kita ini kebetulan memang kita ada beberapa agama yang dianut oleh anak-anak. Jadi ada yang Muslim, ada yang Kristen, dan juga ada yang Katolik. Dan ini sangat mendukung sekali dan sangat memberikan tambahan wawasan kepada anak-anak yang tadi diberikan. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali. Baik, terima kasih Bu. Untuk program-programnya, apakah sudah pernah ada program-program mengenai toleransi di tempat ini Bu? Oke, kalau program-program yang ada di wilayah RT 09 ini di AIH khususnya itu kemarin sudah belajar berbagi dengan sesama. Jadi anak-anak ini kan anak-anak karena kan memang beragam ya. Sebagian besar memang masyarakat di wilayah RT 09 ini sebagian besar Muslim, terus ada beberapa persen yang Nasrani dan juga Katolik. Pada waktu acara Lebaran kemarin ya, sebelum Lebaran kan umat Muslim mengadakan ini puasa. Nah, kebetulan dari AIH ini kita ada berbagi kepada sesama. Jadi ketika akan berbuka puasa kita membagikan bingkisan berupa takjil, walaupun itu tidak seberapa, tetapi anak-anak ini belajar berbagi. Jadi saling menghormati dan juga saling toleransi antara anak-anak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Lebaran, dan ini pun bukan hanya Lebaran, ketika Natal juga terlaksana demikian. Jadi ketika Lebaran itu mereka sama-sama anjang sana ke teman-teman yang Muslim. Tapi begitupun ketika hari Natal itu mereka juga datang. Kebetulan kami adalah Nasrani, itu warga di sini, bahkan bukan hanya anak-anak, warga di sini itu sudah saling anjang sana satu dengan yang lainnya. Jadi ketika Natal yang Muslim ke yang Nasrani, ketika Lebaran yang Nasrani ke yang Muslim. Jadi di sini kebetulan rukun begitu. Baik, terima kasih banyak Bu, luar biasa ya untuk toleransi di tempat ini, dan itu patut kita teladani di tempat-tempat yang lain juga. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Anak-anak Indonesia hebat.